Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih memberikan sisa umur kepada kita, masih memberikan kesehatan kepada kita, dan kita jadikan sisa umur yang Allah berikan dan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi momentum, menjadi waktu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sesi hari ini saya akan sedikit berbagi tentang mempertimbangkan atau mengidentifikasi bisikan-bisikan dalam hati kita. Hadirin yang berbahagia, manusia adalah makhluk biologis, manusia adalah makhluk psikologis, sosial. Manusia terdiri dari dua bagian, ada aspek jasmani dan aspek rohani. Aspek jasmani bisa kita lihat dalam konteks postur tubuh, wajah, badan kita, raga kita, itu adalah aspek jasmani. Dan aspek rohani itu adalah aspek kejiwaan, aspek nyawa yang kasat mata, yang abstrak, yang tidak bisa kita lihat, tetapi menjadi juga salah satu faktor penentu bahwa ketika manusia, dikatakan manusia ketika memang ada jasmani dan rohani. Tetapi ketika jasmani tidak ada nyawanya atau sudah mati, maka itu dikatakan sebagai mayat atau bangkai kalau dalam perspektif kebinatangan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah surat dalam Al-Qur'an yang pendek banget, yang barangkali sangat kita hafal dan sering kita gunakan atau sering kita tartilkan di dalam sholat kita atau zikir kita, yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat, diturunkan di Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Setelah saya banyak membaca, mentafakuri, dan juga meresapi makna ayat per ayat dari surat An-Nas ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tafakuri bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan, setiap gerak kehidupan, aktivitas yang kita lakukan, itu tentu bermula dari pikiran dan dari hati. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak perbuatan yang kita lakukan, mana perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemaksiatan itu adalah akibat dari bisikan kejahatan jin dan manusia. Kemaksiatan berarti memperturutkan
bisikan kejahatan di dalam hati kita, dan yang membisikkan kejahatan itu bisa jin dan manusia. Hadirin, maka tidak aneh kemudian ketika surat An-Nas ini menjadi salah satu surat yang dianjurkan untuk ketika mengadakan ruqyah atau pengobatan ruhaniyah dalam konteks healing atau pengobatan kejiwaan dalam ajaran Islam. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Maka yang harus kita lakukan adalah marilah kita sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin untuk senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kemaksiatan yang kita lakukan, itu berarti adalah pertanda bahwa kita lebih sering mendengarkan bisikan kejahatan jin dan atau manusia. Tidak sedikit orang yang terjerumus karena mendengarkan bisikan atau mengikuti bisikan seseorang yang berbuat jahat. Tetapi tidak sedikit pula orang yang selamat ketika dapat mendengarkan bisikan yang sifatnya baik. Maka tugas kita adalah bagaimana kita untuk dapat senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan jin, bisikan-bisikan kejahatan jin dan manusia. Hadirin, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dua potensi kebaikan dan keburukan telah Allah tunjukkan jalannya. Ini adalah dosa, ini adalah pahala, amal soleh. Tinggal bagaimana manusia memilih apakah dia akan melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan. Untuk itu, hadirin yang berbahagia, maka marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, salah satunya dengan surat An-Nas ini, ya, yang memang dalam ayat pertamanya menyatakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Raja manusia, rajanya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mengikuti bisikan-bisikan untuk berbuat baik, bisikan-bisikan wahyu, bisikan-bisikan berbuat amal soleh, dan kita tidak terjebak atau tersesat ke dalam bisikan-bisikan berbuat kejahatan atau kemaksiatan. Dan tentunya ini adalah perjuangan perang yang tiada henti selama nafsu ada dalam diri kita. Maka perjuangan dan atau perang itu antara kebatilan dan hak dalam diri kita, potensi berbuat kejahatan dan potensi berbuat kebaikan itu akan senantiasa berperang setiap saat. Tinggal bagaimana kita mampu menundukkan nafsu kita. Mudah-mudahan dengan berbulan puasa atau dengan berpuasa ini di bulan suci Ramadan, kita dapat mengendalikan nafsu kita, nafsu kebinatangan kita, nafsu kehewanan kita, dan nafsu-nafsu buruk yang jelek lainnya. Dengan senantiasa berbuat maksimal, dengan berzikir, berdoa, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sekali lagi banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya di setiap saat dan waktu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.